Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita Bapak Ibu. Ini pertemuan yang ke-10 ya. Pertemuan ke-10. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas cara membuat halaman daftar nilai siswa yang kedua ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja melihat video tutorialnya. Ini Bapak Ibu aplikasi kita yang kemarin pertemuan sebelumnya. Yang kita buat adalah nilai sebagai guru kelas atau guru wali kelas begitu ya. Jadi di pertemuan ini kita membuat nilai sebagai guru mata pelajaran ya. Oke, kita langsung menuju sheet selanjutnya. Kita klik, kemudian kita beri nama nilai mapel gitu. Oke, kita enter. Ini Bapak Ibu kita akan buka juga ya. Kita yang ini kita ngeblok secara keseluruhannya, Ctrl A, kemudian kita klik di format, kita hide unhide, kita klik yang unhide kolom, kemudian sekali lagi kita klik yang sama, namun kita memilih unhide rows. Oke, kemudian yang ini kita bukanya ke bawah saja, samping biarkan saja, jadi nanti kita tidak perlu setting lagi begitu ya. Ini kita nofilkan saja. Oke, ya. Dan ini adalah lembar kerja yang akan kita olah untuk daftar nilai sebagai guru mata pelajaran, ya. Jadi Bapak Ibu untuk guru mata pelajaran kita akan membuat format nilainya, dan ini juga walaupun sering saya ulang, nilai ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu formatnya. Jadi mungkin beda sekolah beda formatnya Bapak Ibu ya, apalagi beda tingkatan begitu. Oke, jadi silahkan masing-masing mengambil format Bapak Ibu sendiri. Kalau untuk berlatih bisa juga mengambil format yang ada di aplikasi saya begitu ya. Oke, saya akan mengambil format di file yang lain begitu. Baik Bapak Ibu, ini format yang sudah saya kopikan dari file yang lain. Ini nanti bisa diisikan dengan nama sekolah Bapak Ibu, gitu ya. Oke, ini format yang sangat simple, ya, yang sangat sederhana. Jadi untuk penomorannya masih bisa Bapak Ibu silakan memilih seperti yang saya beri tutorialnya pada pertemuan ke-9 sebelumnya ya. Oke. Jadi nama siswa ini juga kita akan kopikan ke dengan cara yang sama seperti pada nilai wali ini. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin dikopikan saja rumusnya silahkan ya. Kita klik di sini Bapak Ibu, kemudian kita ngeblok sampai di if saja. Lalu kita klik di copy, kita enter saja. Kita kembali ke sheet nilai mapel. Di sini kita klik di sini, kita ketik sama dengan, kemudian kita pastekan. Ctrl+V boleh, langsung klik di paste juga boleh. Oke, kita tekan enter. Lalu yang ke bawahnya tinggal kita tarikkan saja. Ini nomor, silahkan bisa memilih ya. Untuk nomornya tadi 30. Kita tarik hingga 30. Oke, ini juga kita tarik hingga 30.
Oke. Selesai untuk nama. Ini untuk kelas 9B A ya, 9A. Oke. Ini kita masukkan rumusnya ya. Rumusnya kita masukkan rata-rata menggunakan rumus average. Ya, kita klik 2 kali average, kemudian kita ngeblok dari nilai tugas pertama sampai nilai tugas ke-10 ya. Kita tekan enter. Ini juga nilai rata-rata nilai UH. Ini hanya sampel ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nilai tugas lebih dari 10 tinggal ditambahkan, kalau kurang tinggal dikurangi. Begitu juga nilai UH-nya ya. Kita buat juga rumus average. Kemudian kita blok dari kolom 1 sampai 5 di nilai UH. Yang ini UTS tinggal kita masukkan pas nilai akhirnya. Nah, nilai akhirnya Bapak Ibu biasanya ini ada rumusnya tersendiri ya, berapa persen nilai tugas diambil, nilai UH dengan UTS dan pas begitu. Jadi Bapak Ibu silahkan dimasukkan rumusnya sesuai dengan perhitungan nilainya. Misalnya untuk pas, nilai pas itu yang diambil 40% misal ya. Kemudian untuk UTS misal 30 ya. Kemudian untuk UH-nya 15. Nilai tugasnya NT sama dengan 15. Oke, jadi totalnya 70, 100 gitu ya. Oke, jadi di sini tinggal kita masukkan saja rumusnya. Maka rumusnya sama dengan buka kurung, kita arahkan kursor ke kolom pas, kemudian kita kali dengan 40, ini 40% tadi, maka kita kali 40%, lalu kita tutup kurung, tekan tanda tambah, tanda buka kurung, arahkan kursor ke kolom UTS, lalu kita kalikan, tekan tanda bintang ya, tanda kali di keyboard, kita ketik 30%, tutup kurung, tambah lagi, buka kurung lagi, kita menuju ke nilai UH di rata-ratanya, kita kali 15%, kemudian tutup kurung, tambah lagi, buka kurung lagi, kita arahkan kursor ke nilai rata-rata tugas kali 15%. Oke, tutup kurung. Kita tekan enter. Oke, Bapak Ibu, seperti ini. Ya. Ini nanti bisa disesuaikan dengan persentase yang biasanya diambil. Oke. Dan untuk rumus ini kita tinggal menarikkan saja ke bawah. Ya. Ini juga ditarik ke bawah, ini ditarik ke bawah. Oke, kita coba ya Bapak Ibu, kita coba untuk pengisian nilai tugas ya. Tugas. Saya akan isi input nilai tugas menggunakan form misal. Oke, saya klik saja di sini. Agus Niati, tugas yang pertama 80 ya, kita tab 90, 100 gitu ya.
Oke, kita enter. Sudah, kemudian saya Ajis Maulana, misal 70, 60, 70, 98, 85. Oke, kita enter. Selesai. Kita inputkan nilai UH-nya ya. Untuk nilai UH kita tidak bisa menggunakan form seperti tadi, kecuali di sini kita akan menuliskan juga namanya begitu ya. Oke. Jadi kita langsung saja untuk Agusniati, misal nilai UH-nya 70 ini. Jadi ini Bapak Ibu ada koma-komanya. Jika kita tidak format dengan koma atau pada nilainya tidak menambahkan koma, maka kita ngeblok saja ini. Kita blok. Sekalian bisa juga Bapak Ibu kita tekan Ctrl, kita klik di sini, kemudian tekan Shift, kita ngeblok lagi ke bawah. Ini kita tekan Ctrl, klik, kemudian lepas, kita tekan Shift, ngeblok lagi ke bawah. Ini kalau mau kerjanya sekalian begitu ya. Kita klik di sini untuk menghilangkan komanya. Ya. Oke. Jadi tidak menggunakan koma lagi. Berikutnya Bapak Ibu kita akan membuat di bawah ini nama ini ya, mengetahui begitu, seperti yang sebelumnya. Oke, kita kopikan saja. Kita copy di sini. Oke, selesai. Ini kita tarik sedikit. Kita hilangkan grid line-nya. Oke. Baik, ini kita langsung set print areanya ya. Kita set print areanya dari ini hingga kemari. Oke, kita klik di pack layout, kemudian print area, set print area. Oke, ini menjadi beberapa baris karena kertasnya belum kita setting. Kita pilih saja landscape ya. Silakan Bapak Ibu memilih kertas sesuai yang dibutuhkan. Kita klik marginnya. Kalau mau di setting, silakan klik horizontal biar di tengah. Nah, ini kelebihan ya Bapak Ibu, nanti bisa dikecilkan ya, diatur hingga muat menjadi satu kertas begitu. Ini sekalian saja pengaturannya, kita ngeblok ya. Kemudian kita klik di home. Di sini kita buat lebar kolomnya sama 5 misal. Kita tekan ya. Ini juga bisa kita buat ke lebar kolomnya menjadi 5, kolom width 5, enter. Ini silahkan kita kecilkan sedikit, ini juga sedikit, ini kita samakan, kita klik lebar kolomnya menjadi 6 ya. Oke, ini sudah, ini sedikit lagi ya, sedikit lagi terpotong.
Oke. Kita perkecil lagi juga boleh, tapi jika memang sudah terlalu sempit nanti mungkin bisa di persentasenya ya, pengaturan persentase kertasnya. Oke, kita setting di kertasnya. Di sini ini menggunakan kertas A4 ya. Jadi kita kecilkan aja adjustnya. Oke. Masih ini muatnya di kertas HVS ya, kertas panjang. Oke, itu sudah. Ini kita setting sedemikian rupa karena ini nanti akan kita copy ke sheet yang lain untuk kelas-kelas yang lain. Jadi ini di settingnya harus benar-benar pas terlebih dahulu begitu ya. Oke, kita klik di home, kemudian kita buat garis yang terpotong ini. Nah, ini batas kertasnya, maka ini masuk ke lembar kedua. Jadi ini kita tinggikan saja barisnya biar kelihatan lebih bagus. Row-nya kita naikkan 23 atau 20 saja. Oke. Kemudian karena ini sudah menuju ke lembar kedua, otomatis kita akan mengulang yang di atas ini ya, repeat ini ya, di atas ini kita klik di page layout, kemudian kita klik page setup, kita klik di sheet, kita klik di rows to repeat at top, di tanda panah ke atas, kemudian klik di ini kolom nomor, kita lepas dengan tanda panah yang ada di keyboard, baru kemudian kita ngeblok yang perlu diulang kembali gitu ya. Tekan enter, enter lagi. Oke, kita sudah selesai settingan kertasnya. Ini jadi 2 lembar. Nanti akan kita cek di print preview ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan munculkan tombol print preview juga. Kita munculkan biar kita dapat melihat lebih mudah tampilan print previewnya ya. Oke, kita klik di sini untuk copy, kemudian kita tempatkan di mana yang diinginkan. Ya, saya letakkan di sini. Oke. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita akan membuat beberapa kelas yang Bapak Ibu ampu begitu ya. Kalau misal ini di data saya ada 3 kelas, 9A, 9B dan 9C. Jadi di sini saya akan membuat tombol-tombol untuk navigatornya ya. Kita klik insert, kemudian kita klik save. Ini saya akan memilih tombol misal ini ya. Oke. Kemudian kita klik. Oke, ini kita ketik 9A. Kita ngeblok, posisikan di tengah. Oke, kemudian kita copy saja.
Ini kita ubah menjadi 9B, ini 9C. Oke. Baik Bapak Ibu, jika ini sudah bagus penataannya, ya, kita akan copy sheet ya. Ini kita ngeblok saja sampai ke bawah. Baik Bapak Ibu, ini sudah kita setting, kita desain ya tampilan layarnya atau lembar kerjanya. Jadi siap untuk kita copy paste ke sheet berikutnya untuk per kelas. Jadi ini kita hyperlinkkan dulu, kita klik di sini, kemudian atau kita kopikan saja dulu ya. Oke. Di sini move for copy, kemudian kita klik di sini ya, ini maple, kemudian kita klik di sini, kita klik create copy, kita oke-kan. Oke, 2, kemudian ini kita kopikan lagi di bawah maple 2, kita klik create copy. Oke, Bapak Ibu, yang ini jangan lupa untuk diklik. Ketika ini terlupakan diklik, maka tidak akan duplikat, hanya copy saja gitu ya. Oke, kita klik oke. Sudah ada 3 maple, 9A, 9B, 9C ya. Nah, atau kita ganti saja nama mapelnya, boleh. Nilai, misal nilai 9A gitu ya. Ini nilai 9B, nilai 9C. Bapak Ibu, ketika nama sheet Bapak Ibu ganti, jika ada yang sudah diformat untuk hyperlink ke sheet yang sebelum diganti, maka Bapak Ibu harus hyperlinkkan kembali karena nama sheetnya sudah berganti. Oke, kita klik di nilai 9A ini, kita akan hyperlinkkan. Kita klik, kemudian link ke 9, klik place in this document, kemudian kita cari sheet 9A. Oke. 9A. Oke, kemudian yang ini kita hyperlinkkan ke 9B. Oke, coba kita cek ya Bapak Ibu. 9B ya, ini oke. Kemudian yang ini ke 9C. Oke, silahkan kita tes terlebih dahulu. Ini 9A di sini, 9B. Kita kembali lagi, 9C ya. Oke, ini namanya Bapak Ibu kita delete terlebih dahulu di sheet 9B karena ini masih menggunakan rumus yang 9A ya. Oke, yang 9C juga begitu, ini kita delete dulu.
Kemudian di nilai 9B ini, di sheet 9B, ini Bapak Ibu, sheet 9B, kita masukkan rumusnya sama seperti tadi, sama dengan if, ya, buka kurung, kemudian kita arahkan kursor ke sheet siswa, kita klik di nama siswa kelas 9B yang posisinya paling atas. Nah, seperti ini. Setelah 9A, 9B, di sini ada Adri Kalmuna, kita klik di Adri Kalmuna. Kemudian kita tekan enter. Ini belum penuh ya rumusnya. Oke, kita tutup dulu. Kemudian kita lanjut rumusnya di sini. Ya, buka sama dengan, ya, kemudian tanda petik 2 titik koma, tanda petik 2 titik koma lagi, kemudian kita klik kembali di sheet siswa di nama yang sama, Adri Kalmuna tadi, ya. Oke, di sini kita tekan enter. Sudah, langsung masuk kemari namanya. Berikutnya kita munculkan tanda tambah, klik, tahan, tarik ke bawah. Oke. Ini kita ganti, ya. Untuk yang 9C seperti itu juga Bapak Ibu, kita masukkan rumus sama dengan if, kemudian buka kurung, kita klik di sheet siswa. Di sini kita cari siswa yang 9C. Ini yang 9C di atas Ayub Jamjami. Oke, kemudian kita lanjut sama dengan tanda petik 2 kali, titik koma, tanda petik lagi 2 kali, titik koma. Kita klik lagi di baris Ayub Jamjami. Ya, baru kemudian kita tekan enter. Oke. Dan kita tarik sampai ke bawah. Oke. Selesai. Kemudian yang ini, ya, yang di atas ini kita kopikan saja agar kita tidak perlu mengulang kerja untuk menghiperlink, ya. Jadi ini kita delete saja. Yang di sheet 9B kita hapus, di sheet 9C kita hapus juga, ya. Hapus, kemudian kita ambil saja atau kita kopikan yang di sini. Kita klik, kita kliknya sebelumnya kita tekan tombol CTRL gitu, ya. Karena ini kan sudah aktif Bapak Ibu, ini sudah aktif, jadi kalau kita klik langsung dia menuju ke sheet yang kita hyperlinkkan. Jadi kalau kita untuk mengcopy, kita tekan CTRL terlebih dahulu, ya. Kemudian baru kita klik, tanpa kita lepas tombol CTRL-nya, kita klik untuk yang berikutnya lagi. Nah, baru kita lepas, kemudian kita copy, ya, CTRL-C atau klik langsung di menu copy. Kemudian kita klik di sheet nilai 9B. Di sini kita pastekan CTRL-V atau langsung saja di menu paste begitu. Kemudian kita lanjut ke sheet nilai 9C. Di sini juga kita pastekan, ya. Ini kita tarik. Oke, selesai Bapak Ibu. Jangan lupa disimpan, di save. Kemudian kita coba di sheet nilai 9A, ya. Kita klik di 9A, tetap di sini muncul nama siswanya. Nah, yang ini Bapak Ibu jangan lupa diubah nama kelasnya, ya.
Nama kelasnya kelas 9B berarti. Kemudian di sheet 9C kita ubah nama siswanya 9C. Oke. Ini kita klik di sheet 9A. Kita klik di sini 9A, 9B, masuk ke 9B, 9C, masuk ke 9C. Nama-namanya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Ya. Silakan Bapak Ibu dapat mempraktekkannya. Jika ada kendala, kita bisa diskusi di grup Telegram. Hanya di sini pembahasan materi kita yang ke-10. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.